Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Tema kita adalah percaya atau mentertawakan janji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tempo.co pada tanggal 9 September 2019 memuat sebuah berita bahwa seorang perempuan bernama Yeramati Mangayama, usia 74 tahun, melahirkan 2 anak kembar setelah melalui proses bayi tabung 74 tahun, menjadikan dia sebagai rekor ibu yang melahirkan tertua, usia yang tertua. Suaminya berusia 80 tahun. Mereka menikah 1962, berarti setelah menikah 57 tahun, baru mereka dikaruniai anak. Nah, apa reaksi saudara ketika mendengarkan berita ini? Barangkali tersenyum, ikut berbahagia, atau reaksi yang lain? Saya kurang tahu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham memiliki anak yaitu Ishak pada usia 100 tahun. Apa reaksi kita ketika kita membaca kisah ini? Jika saya berkata kepada saudara bahwa bulan depan saudara akan mendapatkan vaksin COVID-19, mungkin saudara akan tertawa juga, mengira saya ini orang gila. Nah, memang benar saudara-saudara, karena saya memang bukan Tuhan dan juga bukan pakar kesehatan. Setahun sebelum Ishak lahir, Allah mendatangi Abraham dan Sarah. Allah mengatakan bahwa mereka akan memiliki anak pada tahun depan. Nah, Sarah dan Abraham tertawa mendengar janji itu. Dan mungkin kita maklum atau bisa mengerti secara logika karena memang Abraham sudah berusia 99 tahun dan Sarah sudah menopause. Dan tentu saja pada waktu itu belum ada teknologi bayi tabung. Reaksi yang normal barangkali. Tetapi mereka melupakan siapa yang mengatakan itu, siapa yang berjanji, siapa yang berfirman. Abraham memang sudah lama menunggu janji Tuhan itu tergenapi. Namun setelah mereka menunggu hampir 25 tahun, janji itu belum juga tergenapi dan sebelumnya mereka sudah mengambil cara sendiri, yaitu Sarah menganjurkan agar Abraham menghampiri Hagar. Dan memang didapatkan anak, tetapi itu juga akhirnya menimbulkan masalah tersendiri. Menanti penggenapan janji Tuhan memang membutuhkan iman dan kesabaran. Kita diuji untuk tetap taat dan setia selama menunggu janji Tuhan itu tergenapi. Saat ini pun kita juga diuji oleh Tuhan. Apakah kita bisa menjadi saksi Kristus? Apakah kita berlaku sebagai anak-anak Allah? Apakah kita berlaku untuk memuliakan kasih Kristus, memancarkan kemuliaan Kristus di tengah-tengah pandemi ini? Dan tentu ini situasi yang tidak mudah. Masihkah kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil?
Masihkah kita percaya bahwa bagi Tuhan kita itu lebih berharga daripada burung pipit, dan karena itu pasti dipelihara oleh Tuhan? Masihkah kita percaya bahwa Bapa kita yang di surga tahu saat rambut kita sehelai terjatuh? Masihkah kita percaya bahwa ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua yang kita butuhkan akan ditambahkan? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita sendirian? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita melewati semua ini? Saat semua ini usai, kita akan tertawa bahagia, merasakan penggenapan janji Tuhan. Namun sebelum saat itu tiba, maukah kita tetap percaya dan setia dan taat pada janji Tuhan, pada firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan kita akan merasakan hal yang luar biasa ketika kita mau taat dan setia. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai dan memampukan kita. Amin.